Assalamualaikum teman-teman Car Vlog, apa kabar? Gue doain pada sehat semua sekeluarga ya di rumah. Oke, kali ini kita akan lanjutin lagi video 4x4 paling merakyatnya. Dan di video sebelumnya, gue sempet ngasih tauin ke temen-temen kalau kalian punya Katana atau Suzuki Jimny ya generasi kedua, apa aja yang perlu diperhatikan supaya mobil ini kembali sehat lagi ya, atau kembali segar lagi. Dan di video kali ini, gue akan ngebawa Jimny gue ini ke bengkel untuk segera melakukan servis, untuk segera melakukan penyehatan pada beberapa bagian. Nah, tapi sebelumnya gue pengen nyampein dulu tentang value atau nilai dari Jimny gue ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video pas gue pertama kali beli, itu gue kasih tauin, gue dapat di harga 75 juta. Kebiasaan orang-orang, kalau kita udah tahu angkanya berapa, itu suka langsung membandingkan dengan, misalnya mereka bilang, wah mas, di daerah saya sih segini sih dapat gitu, atau di daerah saya sih biasanya nggak mungkin sampai segini gitu kan. Tapi kalau untuk beberapa mobil, apalagi mobil hobi kayak gini, tuh faktor X-nya banyak. Jadi jangan cuma ngelihat dari harga yang tertera pas dijual sama orang, karena kondisinya bisa beda-beda. Jadi itu dia, gue pengen ngasih tauin dulu ke teman-teman, si mobil Jimny ini kira-kira value berapa tanpa modifikasi yang udah dilakukan di mobil ini. Kita akan coba lihat satu-satu ya teman-teman. Oke, jadi ini gue dapet di 75 juta. Tapi ada beberapa bagian yang udah diubah ya atau di ini. Pertama yaitu untuk body. Body ini udah dicat ulang, baik luar, di bagian dalamnya juga, termasuk juga untuk bagian sasisnya. Maaf ya, kotor mobilnya. Dan seperti teman-teman tahu, kalau di Jimny generasi 2 ini salah satu penyakitnya tuh ada yang keropos di bagian kolong fender sini, terus juga di kolong-kolongnya ya, di lantai itu pada keropos. Jadi mobil ini untuk yang keropos-keropos atau karatnya itu udah dibenerin semua. Dan setelah itu, ini sebelum ngecatnya juga dikerok dulu supaya nanti dempulnya nggak tebel ya, tetap kaleng lah istilahnya. Jadi untuk ngebenerin body-bodinya, body repair, terus juga untuk ngecat luar dalam, plus kalian ngubah atapnya jadi trapeze, ini biaya totalnya di 15 juta rupiah. Jadi setelah itu, gue udah nggak pusing sama urusan body. Gue nggak PR lagi sama urusan body, karena itu satu hal yang gue nggak mau pusingin. Nggak apa-apa gue pusing urusan kayak kaki, apa karena gue akan dengan sendirinya mencoba untuk nanti ngerjain ya, ngegarap kayak kaki ya. Tapi kalau gue dapet Jimny ini, gue pengennya urusan body udah kelar dulu. Jadi dari harga 75 juta, kita kurangin 15 juta untuk pengerjaan tersebut, itu berarti di 60 juta nilainya. Tapi masih ada beberapa bagian lagi teman-teman. Kayak misalnya untuk ban. Ini bannya benar-benar baru pas gua kemarin beli. Jadi sebelum dijual ganti ban baru, ya udah terus akhirnya gua beli. Bannya ini 4 biji extra grip, ini nilainya yaitu 4 juta rupiah. Lalu untuk velg, gimana nih untuk velg? Ini velg Excel ini yang palang 5 ini sebenarnya nggak terlalu mahal teman-teman, di bawah 2 jutaan ya kalau nggak salah. Nah jadi si velg Excel ini gua nggak anggap nilainya berapa, nggak gua hitung, karena ban aslinya, anggap ada ban aslinya dengan velg kalengnya itu dijual, dapat si velg ini. Jadi buat velgnya kita hitung impas saja ya. Jadi dari tadi nilainya udah 60 juta, kita kurangin 4 juta lagi dari ban, sekarang di 56 juta. Nah selain itu teman-teman, sebenarnya masih ada beberapa bagian lagi yang juga udah diganti atau dimodif. Misalnya untuk karet kaca dari mulai yang depan, samping semua ini udah pada diganti. Sementara ini nilainya sekitaran 1,6 juta ya yang SGP-nya. Tambah lagi kayak misalnya ada lampu sorot, ini hela depan 2. Terus juga untuk shock breaker-nya ini juga udah baru teman-teman, kayak bannya. Dan satu lagi adalah untuk kampas rem. Oh, dan satu lagi kelupaan, untuk spionnya juga udah diganti ya, yang model JH11. Tadi 56 juta, dikurang lagi sebenarnya ini semua kurang lebih hampir sekitar 45 juta. Taruhlah jadi sekitaran 51 jutaan. Dari situ sebenarnya gue hampir nemu harga idealnya untuk bahan dari Katana GX tahun 95 ini. Tapi sebenarnya nggak benar-benar segitu. Kalau kita ngomong bahan banget, gue nilai di kisaran 45 jutaan. Sementara ya selisihnya itu gue anggap sebagai keuntungan ya untuk Hilmi yang emang ngejual ini. Dan itu juga jangan lupa teman-teman, kalau kita mau beli mobil second
Jangan terlalu dihitung rinciannya berapa banget, yang nanti ujung-ujungnya jadi malah penjualnya nggak dapet profit atau keuntungan ya. Kita juga hargai mereka dalam mencari makan, jadi tetap kalau ada selisih uang, value yang kita nggak tahu itu dari apa, terus jangan langsung kita minta harga disesuaikan lagi. Pada intinya, pada akhirnya ya tetap setelah kita bijak, kita tahu speknya, kita tahu barang yang nempel harganya berapa, kita tetap harus menghormatin angka yang disebut sama si penjual ya untuk menjual mobilnya. Oke, jadi kurang lebih gitu teman-teman. Sekarang gue udah siap buat bawa ke bengkel. Kita langsung aja siap-siap jalan. Oke, bismillah. Oke teman-teman, jadi gue sekarang akan menuju ke bengkel Exitos ya, ke bengkelnya Herky. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Herky ini sebenarnya adalah temen gue off-road paling pertama ya. Temen dimana di satu zaman SMA, gue belum kenal siapa-siapa yang anak muda, dan Herky lah yang pertama kali menjadi teman gue, sekaligus juga Bagas. Itu kita bertiga pertama kali off-road bareng, dan di situ pertama kali gue ngerasain ada juga ya teman off-roadnya seumuran. Karena di saat itu tahun-tahun 2004 masih agak susah ya kita nyari teman-teman off-road yang kurang lebih sama-sama masih muda gitu. Soalnya kebanyakan kan biasanya lebih ke orang tua gitu. Jadi apalagi saat itu belum zamannya kayak ada Instagram, belum ada kayak YouTube apa. Jadi kita buat nyari tahu teman-teman lain yang emang sama-sama suka off-road ya agak susah. Tapi ya beruntung bisa ketemu Herky, dan Herky ini dia dengan bengkel Exitosnya itu udah sekitaran kalau nggak salah 12 tahun ya, 12 tahun. Gue ingat dari 2009 waktu itu, ya alhamdulillah dari pertama kali karena gue udah kenal lama dan udah sama-sama kenal karakternya. Jadi gue dari pertama kali buka ya udah gue langsung ke bengkel situ. Nah, gue pengen cerita sedikit teman-teman nostalgia gue dengan Suzuki Jimny. Jadi sebenarnya kalau gue dibilang suka banget, paling suka sama Jimny juga enggak. Gue termasuk orang yang suka dengan banyak kendaraan 4x4 ya gitu. Jadi kadang-kadang ini gue juga suka kayak agak gregetan gitu. Kadang-kadang orang kalau yang ya mungkin emang kebetulan baru kenal gue juga kayak wah bang, ini kemarin katanya lo seneng sama ini, kok hari ini lo bilang seneng sama ini. Emang suka semua soalnya. Gue seneng sama merek Jeep, gue seneng dengan Toyota ya, Land Cruiser gitu, gue seneng dengan Suzuki misalnya Jimny Vitara, dan ya alhamdulillah mungkin emang juga pas rezekinya bisa nyobain dan sempat ngerawat semuanya. Jadi itu dia, emang bener-bener dari kecil udah cinta mati sama kendaraan pakai 4. Jadi kadang-kadang ada orang yang heran gitu dengan kok gue suka dengan banyak hal gitu. Padahal kan juga nggak ada keharusan ya, namanya kita harus setia sama Toyota atau setia sama misalnya Mitsubishi gitu. Jadi ya itu dia sih satu hal yang menurut gue agak sedikit uniknya. Ya tapi balik lagi teman-teman, jadi waktu itu gue sempat pakai Sierra, kalau nggak salah tahun 2007 gue mulai ada Sierra ya, 2007 apa 2008 gitu, Sierra warna biru. Dan karena kebetulan emang keluarga gue usahanya itu juga di Bali, jadi waktu itu emang bokap gue yang awalnya nyariin ya, dapatlah plat BK. Terus habis itu setelah itu ada lagi yang platnya ada karena dapetnya di Solo, Sierra. Terus bokap gue juga sebenarnya bukan orang yang suka dengan Jimny dari dulu ya, soalnya mobil-mobil yang gede kayak misalnya Jeep atau Toyota. Tapi saat itu penasaran juga, ya udah deh coba deh cari juga ya. Tapi kalau bokap sukanya jangkrik, sementara kalau gue Jimny jangkrik agak kurang ya. Mungkin sebagai standar anak muda saat itu yang lebih modis itu modelnya adalah yang generasi kedua ya, yaitu Sierra dan teman-temannya. Kangen juga sih pakai mobil itu ya, udah nggak ada keduanya karena juga ya satu dan lain hal. Kira gue lebih banyak ke merek-merek lain. Tapi alhamdulillah nih bisa dapat lagi mobil ini, dan gue bersyukur banget bisa dapat dalam kondisi yang sesuai dengan perkiraan awal sebelum ngelihat langsung mobil ini. Jadi nanti sampai bengkel gue akan kasih tauin apa aja sih sebenarnya yang mesti disehatin di mobil ini, dibenerin. Tapi alhamdulillah sih nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi bisa abis itu langsung kita berlanjut ke fase yang kedua, yaitu untuk modifikasi yang gue anggap sampai layak untuk kita punya mobil 4x4 yang bisa off-road ringan.
Oke, kita udah mau sampai ya. Oke teman-teman, kita udah nyampe di exit tos. Parkirannya pas lagi agak penuh sini. Langsung ketemu sama saudara nih. Katanya Pak Eko lagi mau diganti bumper depannya, yang model baru. Penasaran juga, nanti kita tunggu aja kira-kira kayak gimana. Kita nyamperin Herky dulu. Oh iya, sini ada mobilnya Babe. Kalau teman-teman yang nonton kemarin videonya, Babe habis off-road ke Tegal Babi sama teman-teman Trapeze Owner. Ini kacanya kemarin sempat pecah, baru diganti. Terus ini ada mobil teman gua, Adit, tim kita lagi di four wheelin juga katananya. Terus habis itu ya mulai disiapin buat off-road. Kangen soalnya Adit udah lama istirahat off-road. Oke. Lagi sibuk? Ya, gini aja lah. Basa-basi ya kita ya. Padahal udah 2 jam yang lalu nyampe sini. Ki, silakan Ki. Oh iya. Kira-kira mau diapain Ki? Iya. Ini kayaknya dibikin tubular. Woi. Enggak. Jangan semua ditubularkan, berbahaya. kita mulai dari ini dulu aja kali ya. Kan tadi kan udah dibuka kan. Oke. Langsung aja. Nah, gimana? Yang pasti fan Ki. Fan gue mau pakai Visco. Nah nanti kira-kira fan beltnya gimana Ki? Perlu diganti juga? Sih ganti ya sekalian ya. Ini juga udah kan kelihatan nih kondisinya juga udah nggak terlalu bagus. Oke. Sekalian ya. Sekalian bongkar fan juga kan. Oke. Fan belt sekalian diganti. Oh iya, terus sekarang kan masih platina Ki. Sekalian Ki, CDI Ki. CDI bisa sekalian. Terus ntar cek kabel businya juga sekalian sih pasti kan. Oke. Kabel busi sama busi-businya. Kabel busi plus busi sekalian. Kalau coil gimana Ki? Coil so far nggak ada keluhan kan? Nggak ada coil sih nggak sih? Kalau panas nggak berobat atau apa? Nggak. Nggak, ya udah kita pertahanin aja dulu. Oke, asal sehat sih tetap bisa dipakai ya. Iya. Oke, coil masih kita pertahanin. Nah paling kan gue sengaja nggak mau pakai booster Ki. Jadi paling nanti ngecek aja buat masternya sekalian servis deh buat remnya. Oh iya, sekalian kuras ya kalau gitu iya, ya. Sekalian. Ya teman-teman, gue mau infoin juga masalah booster. Booster itu sebenarnya bukan untuk bikin lebih pakem ya, tapi empuk. Tekanannya tuh lebih ringan. Itu plus minus juga teman-teman. Ada yang bilang pakai booster lebih baik, tapi ada juga yang malah menyusahkan. Iya, ya? betul. Kalau kita yang senang off-road, kalau kita pakai booster, mesinnya mati, udah deh. Udah keras langsung. Apalagi ini kan karburator nih. Gue di mobil gue juga ngalamin sering dia kalau lagi miring atau apa kan suka mati mendadak kan. Nah, cuma kalau kita lagi tanjakan atau apa begitu mati, kalau pakai booster tiba-tiba jadi keras bahaya tuh kan. Iya gitu. Jadi, iya sih. Toh kita juga nggak kerasnya masih dalam toleransi gitu. Masih bisa diinjek sebenarnya ya. Jadi apalagi mobilnya enteng segala kan, jadi nggak segitu perlunya gitu loh pakai booster sebenarnya. Iya sih benar. Makanya itu dia teman-teman, gue akan pertahanin nggak pakai booster. Kalau di balap sih nggak pakai booster kita. Iya, pasti nggak pakai. Kalau pakai booster malah lebih menyusahkan. Iya. Itu dia teman-teman. Jadi pakai booster, nggak pakai booster bergantung juga kita intinya nginjeknya masih nyesuaiin ya. Kalau orang yang suka nginjeknya kagetan dan keras banget, kalau pakai booster malah bahaya. Suka terlalu pakem, ngunci atau malah mobilnya mati. Mesinnya jadi mati. Itu dia teman-teman. Kalau gua pilih tetap nggak pakai booster. Jadi nanti untuk si master terus rem-remnya biar pada dicekin. Terus berikutnya karbuki paling ini aja ya, dibongkar, dibersihin, diservis. Selama nggak ada keluhan apa-apa juga kan, aman sih. Aman. Paling bersih-bersihin aja lah biar fit gitu kondisinya. Biar sehat lagi ya. Oke, buat karbu. Nah, terus paling buat radiator Ki. Ya. Biar dicek dulu aja. Dicek kalau emang masih bagus, paling dibersihin, diservis kan. Servis, oke. Yang pasti sih kalau kemarin itu buat water pump sih udah ganti Ki. Oh gitu. Ya, jadi ya mesti dicek lebih ke radiatornya. Kan fan tadi ganti ke Visco. Iya. Ganti Visco, terus paling oh iya Ki, ini menurut lo mana Ki? Ini masih bagus nggak? Oh iya. Ini sih mendingan ganti aja kali ya. Ganti aja ya. Udah mulai pecah-pecah. Si kampas
Setir, ya begitulah. Kalau gue bilangnya fleksibel sih itu, Hah? fleksibel steer sih. Flexible steer. Oh iya itu lebih fleksibel. Oh lebih gampang maksudnya ngomongnya ya. Lebih simple lah. Flexible steer. Oke. Kita coba Ki ke bagian dalam Ki. Nah ini Ki, ini termasuk yang nggak tahu nih. Kayaknya mau sekalian aja diganti Ki. Diganti Soalnya baru satu nyangkut, set Ki. gitu ya. Jadi kembar semua gitu. Kembar semua si lubang kuncinya. Sama sebenarnya yang paling menjengkelkan, muat gak Ki? Ini dia nih. Udah benar-benar nggak bisa dibuka sama sekali. Biar regulatornya dicek ya dulu tuh. Gimana ininya? Ada quick access-nya lagi. Ada quick access-nya. Ini sih sebenarnya nanti sih pengennya si door trim di standarin lagi ya sih ganti semua. yang ori ya. Tapi karena sekarang masih fase yang buat nyehatin dulu. Jadi kalau buat yang kayak estetika nanti aja sih. Kayak ini rencananya nantinya mau gua ganti yang ori lagi. Kan juga masih oke harganya kan yang SGP-nya. Ngebersihin lagi dashboard. Ini nyehatin ini lagi. Ini gue tahu nih sekarang nih kenapa ada covernya. Ternyata emang kondisi dalamnya udah kurang banget, jadi ditutup dulu nggak apa sementara. Ini kan kalau nggak salah kan juga ada yang jual kan nih. Kepisah kok itu. Bagian-bagiannya semuanya asbak kan ada kan. Oh paling ini dulu ya Ki, si lampu di indikator Ki. Soalnya gelap banget. Oh itu mati? Apa? Udah redup banget. Oh iya, Udah redup banget gitu. Jadi biar kalau malam enak aja ngelihatnya masih bisa jelas. Kita dari sebelah kanan. Nah, terus paling power steering sih aman. Pedal-pedal juga si kabelnya juga aman Ki. Itu paling itu dia remnya aja sih. Servis lagi aja. Rem sama paling si gearbox juga sekalian dicek aja Ki. Ininya busingnya. Si bagian busingnya itu kan biasanya kan suka udah aus. Agak-agak aus tuh. Ini kalau udah apa ngeplek gini biasanya sih busingnya udah aus. Iya sih. Oke itu juga diiniin. Rem tangan si aman. Terus ya ini jok juga pengen nanti sih disegerin lagi, tapi itu dia pas udah bagian ini aja ngedandanin yang estetika. Sekarang kan belum nih, jadi nggak paling ini aja sih Jack. Ini ngadep belakang. Oh oh iya. Taruh musik ya. Oh iya baru nyadar Ki. Coba bisa lo pelintirin nggak Ki kira-kira? Anjir baru sadar. Selama ini waduh, nah udah ada satu reparasi yang dilakukan oleh Herki nih di siang ini kan, dibikin ke arah yang benar ya, kembali ke jalur yang benar. Oke. Oh iya satu lagi Ki, apa tuh? si backlashnya tuh. Oh yang gardan ya? Gardan belakang. Tapi rencana kan nanti yang fase berikutnya baru nih jadi four wheel. Mending langsung diinin sekarang atau nanti? Nanti aja sih sekalian kan karena rencananya final gear-nya juga akan menyesuaikan kan. Jadi pasti kita ganti rasio kan. Gitu. Nanti yang baru aja yang kita style semua, kita rebuild buat dipakai gitu kan. Dia juga kalau backlash sebenarnya nggak vital ya, maksudnya nggak terlalu bermasalah lah gitu, nggak bikin mogok di jalan. Gitu. Oke, berarti paling sekalian sama cross join couple aja ya. Nanti itu sekalian tuh bagian drivetrain gitu kan, sekalian diberesin ya. Sekalian fast di convert four wheel ya. Iya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa bagian yang nanti aja sekalian pas dibikin jadi 4x4 supaya nggak kerjanya dua kali ya. Oke. Ya paling sih kurang lebih itu aja teman-teman ya. Alhamdulillah sebenarnya masih tergolong nggak terlalu banyak gitu apa yang mesti dikerjain, dan ya paling sekarang segitu dulu. Gua cabut dulu, kita akan lihat beberapa hari ke depan lagi nih gimana. Oke.